Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bagian ini kita akan mulai pembahasan tafsir dari surat yang baru, surat Ali Imran. Alhamdulillah kita sudah selesai dari tafsir surat Al-Baqarah. Saya lupa apa ke 3 tahun atau 4 tahun ya. Alhamdulillah selesai. Ali Imran wallahu alam ya, berapa tahun ya, apa masih bisa hidup atau enggak tahu ya. Yang penting kita berusaha untuk apa? Belajar ya. Yang maksud saya antum bertahan maksudnya. Sebagaimana dalam tafsir Al-Baqarah banyak yang berguguran, ada yang muncul. Maka biasanya demikian juga pada surat-surat yang panjang seperti Ali Imran. Namanya yang datang dalam dalil atau disebut al-asma atau tauqifiyah, yaitu berdasarkan dalil ada 2 nama. Pertama disebut dengan nama Ali Imran, yang kedua disebut dengan surat Az-Zahra, surat Az-Zahra. Adapun disebut dengan surat Ali Imran maka karena datang dalam hadis ya, Rasulullah SAW bersabda dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Datangkan Al-Quran pada hari kiamat kelak dan juga para ahli Al-Quran yang mereka ketika di dunia mengamalkan Al-Quran, Baqarah dan surat Ali Imran. Rasulullah mengatakan di depan mereka ada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini isyarat tentang keutamaan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ya. Karena disebutkan secara khusus Al-Quran datang, tapi disebutkan secara khusus Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian juga disebut dengan surat Zahra karena Rasulullah menyebut surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran dengan Zahrawain. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallam bersabda, iqra'u az-Zahrawain, bacalah 2 az-Zahrawain. Az-Zahrawain maksudnya al-mudhi'atain atau an-nayyiratain ya. Itu yang memberi cahaya, yaitu Al-Baqarah wa surat Al-Imran. Ini 2 nama yang syar'i, Ali Imran atau surat Az-Zahra. Nama ijtihadiyah, sebagian ulama menyebutkan nama-nama yang ijtihadiyah ya, seperti ada yang mengatakan dengan surat At-Tayyibah ya. Surat At-Tayyibah disebut oleh sebagian ulama, mereka mengatakan disebut surat Tayyibah karena surat Ali Imran mengumpulkan kelompok-kelompok orang-orang yang baik-baik, seperti dalam firman Allah, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang bersabar, yang jujur, yang beribadah, yang berinfak dan yang beristighfar. Sehingga disebut dengan surat At-Tayyibah ya. Di antaranya juga ada yang mengatakan misalnya namanya surat Al-Mujadalah ya, karena surat ini di antara sebabnya adalah Rasulullah berdebat dengan orang-orang Nasara dari Najran, maka disebut surat Al-Mujadalah. Nanti akan kita sebutkan tentang kisahnya. Ada yang mengatakan bahwasanya surat ini juga disebut dengan surat Al-Istighfar. Karena dalam surat ini, dalam surat Al-Imran, Allah berfirman wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Dan ada nama-nama yang lain, tapi ingin saya sampaikan bahwasanya nama yang secara tauqifiyah yang datang dalam dalil yaitu 2, Ali Imran dan Az-Zahra. Kalau digabung sama Al-Baqarah dan Ali Imran disebut Az-Zahrawain atau Zahrawan. Kalau sendiri disebut Az-Zahra.
Adapun disebut dengan Ali Imran karena dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ini disebut tentang kisah keluarga Imran. Alu berarti keluarga. Alu berarti keluarga Imran, maksudnya keluarga Imran. Kemudian khilaf di kalangan para ulama, siapa Imran di sini? Apakah Imran di sini adalah ibunya Maryam ataukah Imran adalah bapaknya Maryam, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam, ataukah Imran adalah bapaknya Musa karena Musa bin Imran. Musa bin Imran. Allah alam bisawab, yang benar adalah Imran yang dimaksud adalah Imran bapaknya Maryam, itu kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dalam surat Ali Imran tidak disebutkan setelah itu kisah Nabi Musa dan Harun, ya. Jadi Musa bin Imran, Harun bin Imran. Yang disebutkan adalah tentang kisah Maryam dan Nabi Isa, sehingga Imran yang dimaksud adalah bapaknya Maryam atau kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Baik. Surat Maryam atau surat Ali Imran adalah surat Al-Madaniyah, surat Al-Madaniyah. Yang dimaksud dengan surat Al-Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, ya. Dan disebut surat Makkiyah, itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Saya sering sampaikan hal ini, penamaan surat terkait dengan tempat, tetapi yang menjadi patokan adalah waktu. Bukan berarti namanya surat Madaniyah adalah surat yang turun ketika Nabi di Madinah, hendak, ya. Tetapi surat Madaniyah maksudnya surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Makanya ada surat-surat yang turun mungkin ketika Rasulullah masih lagi di Mekah, misalnya ketika Rasulullah SAW umrah Hudaybiyah, kemudian turun Rasulullah berjalan menuju Hudaybiyah dan sudah di Mekah, turun beberapa ayat terkait dengan peristiwa tersebut dan itu terjadinya di Mekah. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW sedang haji, turun ayat terkait dengan haji, misalnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu juga turunnya di kota Mekah. Tetapi itu semua surat Madaniyah karena terjadi setelah Nabi berhijrah. Seperti inna fatahna laka fathan mubina, ya. Ya, kemudian ada ayat-ayat tentang surat Al-Fatah. Hudaybiyah di mana? Di Mekah. Di Mekah. Meskipun turun di Mekah tapi surat Madaniyah karena perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Jadi setelah Nabi berhijrah, 6 tahun setelah Nabi berhijrah. Demikian juga misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, tentang Fatu Makkah adalah surat Madaniyah. Seperti juga ketika Nabi sedang berhaji di padang Arafah, turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu surat Madaniyah meskipun turunnya di mana? Di Makkah. Jadi yang dimaksud surat Madaniyah adalah ayat Madaniyah atau surat Madaniyah yang turun setelah Nabi berhijrah. Oleh karenanya nuansanya biasanya terkait dengan hukum-hukum, terkadang menyebut tentang orang munafik. Beda ketika surat Makkiyah. Surat Makkiyah belum ada orang munafik, Maka nuansanya biasanya tentang iman, iman kepada hari akhirat, iman kepada Rasulullah seorang utusan Allah, iman kepada Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan. Biasanya tentang 3 topik ini: hari kiamat, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran adalah firman Allah, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena audiens ketika itu adalah orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari 3 perkara ini, sehingga ayat tentang hukum tidak banyak. Ayat-ayat hukum tentang tidak banyak karena Rasulullah masih di Mekah. Ya, semua ayat-ayat dan surat yang turun sebelum Nabi berhijrah namanya apa? Surat Makkiyah dan ayat Makkiyah. Jadi saya ulangi lagi, Makkiyah dan Madaniyah itu penamaan terkait dengan tempat, namun pada hakikatnya terkait dengan apa? Waktu. Madaniyah itu setelah berhijrah, Makkiyah sebelum apa? Berhijrah. Sampai sebenarnya lama khilaf tentang surat misalnya Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin kata mereka ini Makkiyah dan Madaniyah. Rasulullah turun ketika sedang di tengah perjalanan. Ada yang berpendapat demikian antara Makkah dan apa? Madinah, ya. Tapi intinya ini sekedar namanya dalam ulumul Quran, pengetahuan bagi kita tentang istilah Makkiyah dan Madaniyah. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya surat Al-Imran adalah Madaniyah dan dalilnya sangat banyak, ya. Ada yang menyelisihi, yaitu An-Nasafi dalam kitabnya Taisir, dia punya tafsir Taisir yang dicetak sekarang, Hanafi, namanya An-Nasafi. Dia mengatakan bahwasanya surat Al-Imran surat Makkiyah. Namun dibantah oleh para ulama, yang benar surat Al-Imran adalah surat Madaniyah.
Makanya sebab nuzulnya banyak ya. Nuzulnya banyak. Makanya topik tentang surat Al-Imran misalnya di antara tentang perang Uhud. Banyak nanti ayat tentang perang Uhud dalam surat Al-Imran, bagaimana kejadiannya, bagaimana. Dan ini semua perang Uhud terjadi setelah Nabi berhijrah. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah. Perang Badar 2 Hijriah, perang Uhud 3 Hijriah. Perang Badar banyak dibahas oleh Allah di surat Al-Anfal, surat Al-Anfal. Tapi perang Uhud banyak dibahas oleh Allah dalam surat apa? Ali Imran. Kemudian juga di awal surat Al-Imran sekitar 83 ayat turun dengan sebab datangnya Nasara Najran. Itu dari Nasara dari Najran datang, kemudian dialog dengan Nabi, diskusi dengan Nabi, maka turunlah terkait dengan surat Al-Imran, terkait dengan perdebatan mereka. Ya, oleh karenanya yang benar surat Al-Imran adalah surat Madaniyah dan bukan surat Makkiyah, ya. Saya sebutkan beberapa poin yang menguatkan akan hal tersebut. Misalnya di antara ayat-ayat dalam surat Al-Imran adalah firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ayat ini turun tentang kisah Abu Talha radhiyallahu anhu, aktsara al-ansari bil Madinati nakhlan. Dia adalah seorang sahabat yang paling banyak memiliki kurma di antara kaum Ansar. Ya, aktsara ansari bil Madinah nakhlan. Dan di antara yang harta yang paling, aset yang paling dia cintai ada kebun yang namanya Bayruha, dan posisinya di depan masjid, ya. Ya. Dan Rasulullah SAW sering ke kebunnya, kemudian mengambil buahnya dan minum dari air yang ada di situ. Ada air segar, air tawar yang Rasulullah minum situ. Tatkala turun firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha kemudian bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha yaqul." Hai Rasulullah, sungguhnya Allah telah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. "Wa inna ahabba amwali ilayya Bayruha." Dan harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. "Wa innaha shadaqatun lillah. Arju birraha wa dhukhraha indallah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah." Maka ini jadi sedekah ya Rasulullah, kebun yang paling aku cintai ini, aset yang aku cintai adalah sedekah di jalan Allah, dan aku berharap balasannya di hari kiamat kelak di sisi Allah. Maka letakkanlah ya Rasulullah itu, berikanlah kepada yang kau kehendaki, mana yang baik menurut Anda. Ini ayat ini dalam surat Al-Imran dan kejadiannya di Madinah setelah ada masjid apa? Masjid Nabawi. Berarti ayat ini ayat Madaniyah, paham? Ayat Madaniyah, ya, karena peristiwa Abu Talha ingin mensedekahkan atau mewakafkan kebunnya ini ketika di Madinah. Ya. Demikian juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna rijalan minal munafiqina ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-ghazwi takhallafu anhu wa farihu bima qa'adhim khilafa Rasulillah." Adalah sekelompok orang-orang di kota Madinah. Kalau Rasulullah SAW keluar berperang, mereka tidak ikut perang dan mereka gembira karena tidak ikut perang. Rasulullah keluar, mereka tidak ikut perang. Kalau Rasulullah SAW datang, idza qadima Rasulullah SAW i'tadharu ilaihi wa halafu. Kalau Rasulullah pulang dari peperangan, maka mereka minta uzur, saya begini, kami begini, wa halafu, dan mereka bersumpah demi Allah kami tadinya mau ikut perang tapi begini. Mereka bohong. Wa habbu an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ya, dan mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Maka turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabanal ladzina farhuna, ya, bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, ya. Allah membongkar sifat orang munafik, mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka cintai. Ayat ini akhir-akhir surat Ali Imran terkait dengan orang munafik. Dan orang munafik tadi kita katakan adanya di mana? Di Madinah. Di Mekah belum ada orang munafik. Orang munafik baru muncul ketika di Madinah. Berarti ayat ini juga Madaniyah.
Demikian juga ketika perang Uhud, dari dalam Sahih Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam kusirat rubaiyatuhu yauma Uhud. Rasulullah ketika gigi seri ini rubaiyah, wah, kepalanya darah, wajahnya, dia berkata, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum yad'uhum ila Allah. Sementara mereka melukai wajah Nabi mereka, Rasulullah sambil mengusap darah dari wajahnya. Dan mereka mematahkan, memecahkan gigi Nabi mereka. Padahal Nabi mereka menyuruh mereka kepada Allah. Jadi Rasulullah mengatakan, bagaimana orang seperti ini bisa Allah alaihi wasallam. Maka turun firman Allah, laisa laka minal syai'un aw yatuba alaihim aw Rasulullah. Laisa laka minal amri syai'un yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Apakah Allah akan membuat mereka bertobat? Nantinya Allah akan mengadab mereka karena mereka zalim. Itu urusan Allah. Dan ternyata banyak di antara mereka bertaubat, dapat hidayah. Padahal Rasulullah mengatakan bagaimana bisa beruntung melukai Nabi ya. Maka hidayah di tangan Allah Subhanahu. Setelah hijrah, tahun ketiga hijrah, berarti ini Madaniyah. Dan di antaranya adalah tentang kisah wafat Najran. Ya. Kisah Najran ini yang datang dan berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang masyhur dari riwayat Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya dinukil oleh banyak ahli tafsir, tapi riwayatnya lemah, mu'dhal, yaitu terputus. Dan sebagian riwayat datang dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan. Sanad yang hasan. Dan para ulama berselisih kapan datangnya wafat maksudnya utusan delegasi dari Nasara Najran. Najran adalah suatu negara, daerah yang sekarang masih ada di Arab Saudi, di sebelah selatan Arab Saudi, yaitu ke arah Yaman. Yaman di sebelah selatan apa? Arab Saudi. Ya. Di situ ada Najran. Ya. Dahulu ditempati oleh orang-orang Nasara Najran. Kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diskusi. Khilaf di kalangan para ulama, apakah Najran ini datang pada tahun 9 Hijriah yang disebut dengan Amul Wufud. Jadi setelah Rasulullah SAW perang menaklukkan kota Mekah, kemudian Rasulullah SAW perang Hunain, kemudian Rasulullah SAW perang Taif, Rasulullah SAW balik kota Madinah, kondisi agak stabil. Mau diskusi, mau mengenal Islam. Dan di tahun 9 Rasulullah SAW berhaji pada tahun 10 untuk hajian. Rasulullah belum. Ada yang mengatakan sebab-sebabnya. Sebab pertama Rasulullah SAW tidak hajian tahun 9 Hijriah, padahal Mekah sudah dikuasai oleh apa? Kaum muslimin, karena Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Harusnya tahun 9 Hijriah Rasulullah SAW haji, namun Rasulullah SAW tidak berhaji. Ada dua sebab. Sebab pertama disebutkan karena kalau Rasulullah haji, masih banyak orang musyrik yang haji, sehingga Rasulullah SAW sulit untuk memberikan teladan kepada kaum muslimin, karena orang musyrik masih ikut hajian. Dan di situ ada bid'ah-bid'ah, di antaranya ada yang haji tawaf telanjang, ada yang ngusap-ngusap macam-macam ya. Maka Rasulullah SAW tidak mau haji dengan tercampur, terkontaminasi dengan orang musyrikin. Maka la yahujja ba'da ami hadza musyrik wala yatufanna bil baiti uryan. Setelah ini tidak boleh ada orang musyrik yang berhaji, maksudnya tahun 10 Hijriah. Karena Abu Bakar tahun 9 dia yang haji. Dikasih pengumuman, tidak ada orang musyrik yang boleh haji lagi tahun depan, dan tidak lagi orang yang tawaf telanjang tahun depan. Sehingga Nabi ketika tahun 10 Hijriah murni haji sesuai dengan sunnah, tidak ada penyelisihan-penyelisihan. Ini sebab pertama. Sebab kedua kata para ulama, kenapa Nabi tidak berhaji pada tahun 9 Hijriah? Karena banyak tamu-tamu yang datang.
Sehingga Nabi lebih memfokuskan untuk menerima tamu saatnya berdakwah. Orang-orang datang untuk mengenal Islam, mungkin ada diskusi. Di antaranya yang datang adalah wufud dari Najran, yaitu orang Nasrani dari Najran datang diskusi kepada Nabi SAW. Maka mayoritas ulama berpendapat Najran ini, Nasara Najran datang pada tahun 9 menerima tamu. Dalam tafsirnya bahwasanya wafd Najran datang sekitar tahun 6 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah. Wallahu alam turun di pertama sampai 83 ada ayat yang Rasulullah tulis kepada Heraklius. Matin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Bentar ya. Yaitu pada ayat 64 ayat 64. Karena para ulama mengatakan ketika wafd Najran datang, turun surat Ali Imran dari ayat pertama sampai ayat 83. Ayat pertama sampai 83, paham? Ayat pertama sampai 83. Di antara ayat 1 sampai 83 ada ayat nomor 64. Bunyinya apa? Qul ya ahlal kitab bainana wa bainakum alla, menuju pada satu perkataan yang sama antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidaklah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kita tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa la yattakhidh ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain Allah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini Rasulullah sempat kirim ke Heraklius. Dan ini terjadi sekitar tahun 6 atau tahun 7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah tulis surat ayat ini kepada Heraklius. Kisah yang masyhur, Heraklius dapat surat tersebut, dia buka ternyata Rasulullah bersabda aslim taslam. Wahai Heraklius, Islamlah engkau maka kau akan selamat. Ya. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan engkau pahala 2 kali. Itu pahala kau sebagai beriman kepada Nabi Isa dan pahala kau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang kau lakukan selama Nasara dapat pahala, dan kalau kau masuk Islam kau dapat pahala. Jadi yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kau pahala 2 kali. Fa in tawallait, kalau kau berpaling tidak mau masuk Islam, ya, fa inna ma 'alaika ithmul arisiyin. Kalau kau tidak mau masuk Islam maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian Rasulullah berkata, Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin," atau kemudian Rasulullah bawa ayat, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum." Katakan wahai ahlul kitab, kemarilah menuju pada satu kalimat yang sama. Ini tadi Ali Imran ayat berapa? 64. Jadi kejadian Rasulullah kirim surat kepada Heraklius itu sekitar 6 atau 7. Ketika Rasulullah kirim surat ada ayat surat Ali Imran ayat 64. Dari sini sebagian ulama segelintir Najran datang ke kota Madinah, datang ke kota Nabi sebelum Rasulullah kirim surat kepada Heraklius. Berarti mereka datang sekitar tahun 6 Hijriah, persis setelah perjanjian Hudaybiyah. 6 atau 7 Hijriah. Ini pendapat di antaranya Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwasanya Nasara Najran ketika Hijriyah ketika Amul Wufud, berdasarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sehingga mereka datang ketika Amul Wufud tahun 9 Hijriyah. Adapun ayat 64 yang Nabi tulis kepada Heraklius, kata mereka ada 2 kemungkinan atau beberapa kemungkinan. Disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ada kemungkinan Nabi ketika tulis itu bukan berupa ayat. Masih Rasulullah sebut qul ya ahlal kitabi, ternyata setelah itu Allah turunkan ayat pada tahun 9 Hijriah yang semakna dengan apa yang Nabi tulis. Dan ini mungkin terjadi sebagaimana Umar bin Khattab beberapa kali punya ide menyampaikan suatu pernyataan, kalau enggak salah sampai 8 kali. Ternyata Allah turunkan ayat persis seperti pernyataan siapa?
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ijtihad Umar disepakati oleh Allah. Maka dia mengatakan ijtihad Nabi menuliskan pernyataan tersebut ternyata disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat bisa turun 2 kali ya. Sesuai dengan kejadian yang berulang ayat diturunkan berulang. Ini pendapat. Ada lagi pendapat mengatakan maksudnya ketika wafat Najran datang pada tahun 9 Hijriah, turun ayat surat Al-Imran dari ayat pertama sampai ayat 83 kecuali ayat 64 turun sebelumnya. Kecuali ayat 64 turun sebelum. Intinya mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya wafdu Najran, orang-orang Nasara dari Najran datang menemui Nabi sebab turunnya surat Al-Imran dari ayat ke-1 sampai ayat 83. Jadi ikhwan, surat Al-Imran kalau kita lihat ternyata banyak sebabnya. Tadi sudah kita singgung. Di antaranya tadi perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa Hijriah? 3 Hijriah. Kemudian dan tadi Abu Talha lain lagi. Tadi tentang orang munafik, itu lain lagi zamannya. Di antaranya wafd Najran tahun 9 Hijriah ayat pertama sampai ayat 83. Saya ingin menyampaikan bahwasanya Al-Imran sejarah enggak, ayat pertama lebih dahulu daripada ayat kedua tidak. Ada sekelompok ayat mungkin turun lebih belakang tapi diletakkan di depan. Dan demikianlah Al-Quran yang menentukan kalau ada turun ayat, Rasulullah mengatakan ada tahta hadil ayat, jadikan ayat ini di bawah ayat yang satunya. Contoh seperti ayat yang terakhir turun, ya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dia bukan ayat terakhir turun bukan berarti surat An-Nas, enggak. Tapi dia di antara surat Al-Baqarah, bukan paling terakhir tapi menjelang terakhir. Ya. Maksud saya Al-Qur'an surat ayat yang terakhir turun di luan. Ayat yang depan turun justru apa? Belakangan. Tapi dia satu topik. Maka yang nyusun mana yang pertama, mana yang kedua, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejadian misalnya ayat ini kejadian apa? Bisa jadi di tengah-tengahnya ada surat An-Nisa, ada surat Al-Maidah, tapi paham? Sehingga urutan Al-Qur'an yang menentukan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Misalnya dalam tahun 9 Hijriah ada surat ya. Kejadian macam-macam, ayatnya beda-beda. Tapi yang bilang ini taruh di Al-Maidah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini taruh di Ali-Imran siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya seperti Wafd Bani Najran ketika datang tahun 9 Hijriah. Turun 83 ayat sekaligus gelondongan 83 ayat. Padahal kejadiannya tahun 9 Hijriah. Ditaruh di awal Ali Imran. Taib. Ayat-ayat turun tentang perang Uhud tahun 3 Hijriah, yaitu 6 tahun sebelumnya. Ternyata diletakkan di bagian belakang Ali Imran. Paham? Jadi jangan menyangka ini kejadian dulu baru ini, enggak. Pokoknya satu topik itu kejadiannya entah kapan, cuma urutannya terserah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham atau tidak? Mau saya ulangi lagi? Enggak usah ya, pokoknya paham ya. Jadi ayat itu enggak mesti urutan jarah, pokoknya adapun kejadian datangnya wafd Najran, maka datang dalam riwayat yang masyhur ya, pertama dari Ibnu Ishaq dan ini diriwayatkan oleh banyak ulama, di antaranya diriwayatkan misalnya oleh At-Tabari, namun hadisnya mu'dhal. Hadisnya mu'dhal itu munqati tapi berurut. Jadi misalnya begini, misalnya rawi, misalnya sahabat, ini sekedar sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian di bawahnya. Ternyata ada yang meriwayatkan dari ini langsung ke sahabat. Berarti ada dua yang hilang. Itu namanya mu'dhal. Kalau dua hilang berturut terlebih namanya hadis mu'dhal. Kalau misalnya dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in langsung ke sahabat, juga enggak ketemu karena tabi'ut tabi'in tidak ketemu dengan apa? Sahabat. Tabi'ut tabi'in ketemunya dengan tabi'in. Maka kalau ada tabi'ut tabi'in langsung ke sahabat, hadisnya munqati. Karena ada satu yang hilang.
terputus. Nah, kalau mu'dhal itu munqati tapi lebih parah karena terputus dua atau lebih. Adapun dari riwayat Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya, maka saya bacakan. Ini hadisnya lemah, secara sanad terputus karena hadisnya mu'dhal ya. Tapi saya bacakan karena masyhur kisahnya seperti apa. Dari Muhammad bin Ja'far, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ja'far dia berkata, qadima ala Rasulullah sallam wafdu Najran, situna rakiban. Datang wafdu Najran, yaitu utusan dari Najran Nasara, jumlahnya 60 orang, 60 yang naik kendaraan. Fihim arba'ata asyar rajulan min asyrafihim. Di antara 60 tersebut ada 14 orang yang pembesar-pembesar mereka. Wa fil arba'ati asyar nasalatu nafarin ilaihim ya'ulu amruhum. Dan di antara 14 tersebut ada 3 orang yang semua keputusan kembali kepada 3 orang tersebut. 60. Dari 60 ada 14 para pembesar, dan 14 ada yang 3 yang semua keputusan kembali kepada mereka. 3 orang tersebut Al-Aqib Amirul Qaum wa dzurra'ihim. Pertama namanya Al-Aqib. Dia adalah pemimpin kaum tersebut dan yang memegang pendapat mereka. Keputusan mereka bermusyawarah dengan mengambil keputusan. Walladzina yasduruna illa an ra'yihi, dan mereka tidak akan menyampaikan suatu keputusan kecuali dari pendapatnya. Nama aslinya Abdul Masih. Nama aslinya siapa? Abdul Masih, hamba Al-Masih. Meskipun dia dikenal Al-Aqib. Yang kedua Wasayyid, ya. Wasayyid, ya. Dan dia adalah yang memimpin perjalanan, sahibur rihlihim wa mujtamim, mengumpulkan orang, namanya Al-Aiham. Dan yang ketiga Abu Harithah bin Al-Qamah, pendetanya, ya. Uskufum, pendetanya. Jadi satu pemegang keputusan, satu yang ngumpulin, satu pendetanya. Kemudian Abu Harithah ini sang pendeta, mulia mereka, ya. Dan dia dimuliakan oleh raja-raja Romawi karena dia ahli mereka, dibantu oleh untuk Taib. Maka mereka datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fadakhalu alaihi fi masjid. Kemudian mereka masuk menemui Nabi dalam masjid. Karena kalau kita ke Raudhah ada tiang-tiang situ, ada tiang Taubat, ada tiang Aisyah, ada tiang Wufud. Tiang Wufud itu dekat hujrahnya Aisyah, ditulis itu Ustuwanatul Wufud. Tiang Wufud. Tiang itu disebutkan digunakan oleh Nabi untuk duduk menerima tamu dalam Masjid Nabawi. Jadi tiang Rasulullah bersandar situ, orang-orang datang menemui Nabi. Jadi kalau menemui Nabi masuk ke dalam masjid. Alaihim thiyabul hibarat, jubabun wa ardiyatun, ya. Itu mereka pakai baju yang mewah intinya. Sampai para sahabat berkata, "Ma ra'aina ba'dahum wafdan mislahum." Kami tidak melihat ada utusan setelah itu seperti mereka. Itu penampilan biasa. Uskup pakaiannya lebar, kemudian rapi. Apalagi mereka dimuliakan oleh orang-orang Romawi, ya. Jadi mereka penampilan bagus. Waqad hanat salatuhum, ketika itu sudah tiba waktu salat mereka, salatnya Nasara. Faqamu yusalluna fi masjid Rasulillah, maka mereka pun salat di Masjid Nabawi. Orang-orang Nasara ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, da'uhum, biar mereka salat. Fasallau ilal masyriq, maka mereka pun salat ke arah timur karena kiblat mereka ke timur, sementara Ka'bah ke selatan. Ya, Ka'bah ke selatan, ya. Timur maksudnya kalau kita menghadap sebelah kiri, ke timur, ya. Mereka salat menghadap sebelah kiri, ya. Kemudian terjadi diskusi antara Nabi dengan mereka setelah mereka salat, ya. Sebagian orang mengatakan bahwasanya lihat Rasulullah membolehkan Nasara salat di Masjid Nabawi, ya. Padahal situ ada syiar-syiar mereka. Taib. Banyak hal. Pertama hadisnya dhaif. Pertama, saya khawatir dibawa-bawa kepada pluralisme ini. Pertama hadisnya apa? Dhaif. Yang kedua bukan berarti Rasulullah membenarkan salat mereka. Makanya Rasulullah bantah. Situ kan ada perdebatan. Rasulullah bantah mereka. Sampai turun ayat menyatakan mereka salah. Sampai dalam riwayat Rasulullah ajak mereka mubahalah.
Tapi mereka tidak berani. Maksudnya, kalaupun kamu mau berdalil untuk pluralisme, jangan ambil sebagian aja. Ini pun hadisnya apa? Dhaif. Karena sebagian, seperti disebut oleh sebagian mereka, beberapa riwayat mereka jadikan dalil untuk pembenaran agama yang lain. Mereka hanya ambil sepotong. Itu pun hadisnya dhaif. Itu pun hadisnya dhaif. Ya, saya bantah dalam buku saya, disertasi saya. Intinya, ini riwayat-riwayat yang lemah. Tapi di antaranya riwayat yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari riwayatnya dari jalan Abdullah bin Abi Ja'far Ar-Razi dari ayahnya Abu Ja'far Ar-Razi An-Rabi' qauluhu alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal qayyum, tentang firman Allah di awal surat Al-Imran. Dia berkata, "Innan nasara atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam." Kaum Nasara datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khasamuhu fi Isa bin Maryam. Lantas mereka mendebat Nabi tentang Isa. Tidak ada kaitannya cerita masuk ke masjid, salat di masjid, enggak ada ya. Wa qalu lahu man abuhu. Maka mereka berkata kepada Nabi, mereka berdalil, kalau Isa bukan Tuhan, kalau gitu bapaknya siapa? Mereka ingin mengatakan kepada Nabi, kalau gitu bapaknya siapa ya? Faqalu 'ala Allahil kadhib wal buhtan. Mereka berkata atas nama Allah dengan dusta dan penipuan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mtakhidh sahibatan wala waladan. Allah tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Faqala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada mereka, "Alastum ta'lamuna anna Rabbana hayyun la yamut?" Bukankah kalian tahu bahwasanya Tuhan kita Maha hidup dan tidak mati? Wa anna Isa ya'ti alaihi al-fana, dan Isa akan mati? Mereka berkata, tentu ya. Dan sekaidah mengatakan harusnya anak mirip bapaknya, paham apa? Anak harusnya mirip apa? Bapaknya. Kalau bapaknya tidak mati, anaknya juga harusnya tidak mati. Kalau Allah hayyun la yamut, Maha hidup dan tidak mati, harusnya Nabi Isa juga Maha hidup tidak mati. Tapi Nabi Isa bakalan mati. Bahkan mereka meyakini sudah mati, kemudian hidup lagi ya. Intinya Nabi membantah mereka. Qalu bala. Qala fa hal yamliku Isa min dzalika syai'an? Apakah Nabi Isa menguasai sesuatu dari hal ini? Kata mereka, la. Ya. Tidak, Nabi Isa tidak menguasai apapun. Faqala afalastum ta'lamuna anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'? Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya di langit maupun di bumi? Qalu bala. Tentu. Fahal yamliku Isa min dzalika syai'an illa ma 'alim? Apakah Isa seperti itu? Semua dia tahu? Tentu tidak. Ada yang dia tidak tahu, dan banyak dari dia tidak tahu. Dia hanya tahu yang dia tahu doang. Adapun Allah tahu segalanya. Dalam Injil disebutkan Nabi Isa kelaparan, lihat pohon, dikira ada makanan, ternyata tidak ada makanan ya. Intinya Nabi Isa pengetahuannya terbatas. Adapun Allah semua dia tahu. Qala fa inna rabbana sawwara Isa fir rahim kaifa sya'. Bukankah Rabb kita telah membentuk Nabi Isa dalam rahimnya apa yang Allah kehendaki? Alastum ta'lamuna anna rabbana la ya'kulu at-ta'am wa la yashrabu asy-syarab wa la yuhditsul hadath? Bukankah kalian tahu hai kaum Nasara, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidak makan, tidak minum dan tidak berhadath? Qalu bala. Artinya kalian tahu Nabi Isa makan, tidur, minum dan buang air. Maka dia bukan seperti, kalau Allah bapaknya, tentu anak seperti apa? Bapak. Alastum, Rasul debat lagi. Alastum ta'lamuna anna Isa hamalathu ummuhu kama tahmilul mar'atu thumma wada'athu kama tada'ul mar'atu waladaha? Bukankah kalian tahu Nabi Isa dikandung oleh ibunya sebagai janin, kemudian dilahirkan oleh ibunya sebagaimana wanita-wanita yang lain? Ya. Thumma ghudhiya kama yughadha as-sabi, bukankah setelah itu disusuin? Ya, artinya dia makan, minum susu. Thumma kana yatumu at-ta'am wa yashrabu asy-syarab wa yuhditsul hadath, setelah itu dia minum, dia makan, kemudian dia berhadath, buang air besar, buang air kecil. Qalu bala. Iya Isa, begitu Nabi Isa. Kaifa yakunu hadza kama zamtum? Kalau begitu bagaimana kalian menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, anak Allah? Kalau anak harusnya seperti apa? Bapak. Makanya dalam Al-Quran Allah berkata, "Qul in kana
Kalau Allah itu punya anak, maka saya pertama kali menyembah anak tersebut. Karena kalau anak berarti seperti apa? Bapak. Tapi tidak ada Tuhan punya anak. Ya, ini menurut mayoritas ulama bahwasanya terjadi pada tahun 9 Hijriah ya, 9 Hijriah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala terkait diskusi tersebut surat Ali Imran. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, langsung turun ayat tersebut. Dialah Allah yang tidak berhak disembah, bukan Nabi Isa. Al-Hayyu Al-Qayyum. Nabi Isa tidak Al-Hayyu dan Nabi Isa tidak Al-Qayyum. Maka itu turun ayat kemudian cerita tentang Maryam, tentang Isa, tentang semua sampai 83 ayat. Gara-gara kejadian ini, diskusi Nabi dengan Nasara Najran. Oleh karenanya, kalau kita lihat isi kandungan Ali Imran adalah tentang Islam adalah agama tauhid dan Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Innad dina 'indallahi al-Islam. Dalam surat Al-Imran, agama yang diterima hanyalah Islam, agama lain tidak diterima karena isinya adalah kesyirikan. Menjelaskan Nabi Isa adalah manusia yang makan, yang dilahirkan, yang juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mati. Demikian juga dalam surat Al-Imran disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terluka dalam perang apa? Uhud. Para sahabat terluka, dia juga bukan Tuhan, dia hanyalah seorang nabi ya. Maka yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat ini ada bantahan terhadap syubhat-syubhat Ahlul Kitab. Adapun keutamaan surat Ali Imran, Rasulullah SAW bersabda di antaranya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Ini pentingnya kita baca Al-Qur'an karena amal soleh kita langsung memberi syafaat. Ya, adapun orang mau kasih syafaat sama kita harus memenuhi 2 persyaratan. Pertama, Allah ridhai kita untuk diberi syafaat. Yang kedua, dia memang berhak untuk memberi syafaat. Kalau dia tidak berhak memberi syafaat, bagaimana memberi syafaat? Terkadang seorang yang memberi syafaat kepada si A, ternyata si A tidak berhak untuk dapat apa? Syafaat. Tapi kalau amal soleh kita, dia langsung beri apa? Syafaat. Maka agama Islam mengajarkan mau selamat dengan amal soleh sendiri. Adapun syafaat itu bonus, bisa dapat, bisa jadi enggak dapat. Makanya kalau dalam Islam yang menyelamat adalah amal soleh masing-masing. Amal soleh masing-masing. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi pembacanya. Iqra'u Zahrawaini. Az-Zahrawaini. Bacalah Az-Zahrawain maksudnya Al-Mudhi'atani, An-Nayyiratani ya. Maksudnya cahaya yang beri. Adapun maksud memberi cahaya beberapa pendapat. Apa maksudnya? Surat Imran disebut pemberi cahaya. Ada yang mengatakan memberi cahaya di padang mahsyar ketika melewati sirat. Ada yang maksudnya memberi cahaya dalam kehidupan. Intinya Rasulullah menamakan Az-Zahrawain maksudnya 2 pemberi apa? Cahaya. Setelah Rasulullah SAW menyuruh baca Al-Quran secara umum, Rasulullah SAW menyuruh untuk khusus baca 2 surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Berarti 2 surat spesial. Karena panjang surat Al-Baqarah panjang. Berapa ayat? 280 ayat. Kalau Al-Imran 200 ya. Hah? 200 ya? 200 lebih ya? 200. Satunya 286 Al-Baqarah ya. Al-Imran pas 200. Pas. Ya. Kalau kita baca 286 sampai 200 sudah 480 ayat. Rasulullah suruh baca Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Karena kedua surat tersebut akan datang pada hari kiamat kelak. Ka'annahuma ghamamatani. Seakan keduanya ghamamah. Ghamamatani itu ghamamah maksudnya awan. Seperti 2 awan yang mengayomi. Ini sepertinya ketika di padang mahsyar. Maka orang dalam kesulitan datang 2 surat akan mengayomi, menaungi. Au ka'annahuma ghayayatani. Ghayaya maksudnya adalah yang menaungi. Apakah awan atau yang lainnya?
Ini Rasulullah mungkin begini, tapi intinya menaungi. Au ka'annahuma firqani min tairin sawaf, atau dalam bentuk seperti kumpulan burung yang mengepakkan sayapnya kemudian berdempet-dempetan sehingga menaungi orang di bawahnya. Seperti disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam kalau mau kemana-mana tidak usah naik Lion Air, enggak usah pakai pesawat Garuda, tinggal datang angin jalan. Di atasnya disebutkan oleh para ahli tafsir yaitu burung-burung. Jadi dia dinaungi oleh apa? Burung. Kemudian naik apa? Angin. Tidak usah pramugari, jalan sendiri. Enggak usah pakai pilot sendiri. Jadi burung-burung berdempetan untuk menaungi apa? Seorang. Jadi Al-Baqarah, Al-Imran bisa datang dalam bentuk dua awan yang menaungi, bisa itu dalam bentuk semacam payung yang menaungi, atau seperti burung-burung yang berkumpul yang menaungi. Buat apa? Tuhajani an ashabihima, akan membela para pembaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah, karena membaca surat Al-Baqarah adalah keberkahan. Wa tarkaha hasrah, tidak baca surat Al-Baqarah adalah penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah, dan tidak akan dimampui oleh al-batalah. Batalah maksudnya adalah para penyihir. Para penyihir tidak akan mampu melawan surat Al-Baqarah. Disebut al-batalah karena mereka ahlul batil. Mereka ahlul batil. Ini menunjukkan tentang keutamaan membaca surat Al-Baqarah karena dampaknya pada hari kiamat kelak, ya, akan menaungi, membela, ya, membela pembacanya. Dan ada yang dan ada yang mengatakan memberi cahaya dalam kehidupan sehingga orang bisa menjalani kehidupan dengan baik, ya. Dalam riwayat yang lain dari Nawas bin Sam'an, Rasulullah berkata, "Yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah, ya, wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Alu Imran." Datang dihadirkan Al-Qur'an pada hari kiamat dan para ahli Qur'an yang mengamalkannya. Perhatikan sini. Jadi bukan maksud Al-Qur'an sekedar baca tajud-tajudnya aja, enggak, dibaca, dipahami, dimengerti dan berusaha untuk diamalkan. Ya. Karena di sini Rasulullah mempersyaratkan wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, dan ahli Al-Qur'an yang dahulu mengamalkan apa? Al-Qur'an. Saya sudah sampaikan bahwasanya Rasulullah sebutkan dalam hadis di antara orang-orang yang diazab di alam barzakh adalah ahlul Qur'an. Rajulun atahu Allahul Qur'an wa huwa yanamu anhu bil lail wa lam ya'mal bihi bin nahar. Seorang diberi Al-Qur'an, itu hafal Qur'an, malam hari dia tidak baca, siang hari dia tidak amalkan, maka dia diazab di alam barzakh. Oleh karena masuk Al-Quran bukan sekedar jago tajwid, enggak. Ya, kalau cuma jago tajwid, ya itu ada pahala, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang penting mengamalkan. Orang-orang Khawarij juga mereka baca Al-Quran, tapi kata Nabi, la yujazu taraqihum. Nah, kalau Al-Qurannya enggak sampai melewati terongkongan, itu enggak sampai ke dada, cuma dibaca doang. Maka seorang jangan cuma baca doang, tapi berusaha baca, memahami secara global dan berusaha untuk mengamalkannya. Baru dikatakan dia ahli Al-Quran. Dia ahli Quran. Jika tidak, berbahaya, dia cuma baca Quran kemudian malah untuk gaya-gayaan, untuk pamer-pameran, untuk bagus-bagusan, malah bahaya, ya. Makanya dalam hadis dihasankan oleh Syekh Albani dan Shu'aib Al-Arnaud dalam Sahih Musnad Imam Ahmad, dan juga dalam Kitab Az-Zuhud di Ibnu Mubarak, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan orang munafik dari umatku dari ahli baca Quran, yaitu orang-orang baca Quran yang riya. Ada yang mengatakan riya, ada yang tidak mengamalkannya. Jadi disyaratkan maksudnya bukan sekedar baca, tapi berusaha memahami dan berusaha mengamalkannya. Setelah kita berusaha mengamalkan, semua bukit, yang penting berusaha mengamalkan, bukan cuma untuk menghiasi bacaan dengan baca Al-Baqarah, surat Al-Imran tanpa berusaha mengamalkan. Baik, kita
Kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim ya. Alif Lam Mim. Itu Alif Lam Mim ini sudah sering kita bahas. Alif Lam Mim ada beberapa pendapat, namun pendapat yang lebih kuat Alif Lam Mim disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang dibaca sebagai huruf bukan sebagai kata. Jadi bacanya bukan alam tapi Alif Lam Mim. Misalnya kalau Zaid kita bacanya Z ya dal, maksudnya begitu. Jangan dibaca Zaid karena dibaca bukan sebagai kata tapi sebagai apa? Huruf ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ZYD jangan kita baca Zaid tapi kita baca ZYD. Seperti Alif Lam Mim kita baca apa? Alif Lam Mim bukan alam. Paham? Jangan sebaliknya. Ada yang salah baca Ar-Rahman bacanya Alif Lam Ra Ha Mim Nun padahal Ar-Rahman. Itu salah baca ya. Itu dibaca sebagai kata bukan sebagai huruf. Tapi yang disebut al-huruf muqatta'ah itu yang didatangkan di awal surat dibaca sebagai huruf bukan sebagai kata. Dan itu banyak, ada Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, kemudian apa? Shad, Qaf, Yasin, Toha, ya, Hamim, Nun, banyak ya. Ini semua dibaca sebagai huruf. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi tanbih kepada orang-orang Quraisy yang ketika itu atau orang Arab secara umum, ketika itu yang lagi viral di zaman mereka adalah tentang tata bahasa, tentang syair-syair, tentang balaghah yang mereka bangga-banggakan. Bahkan mereka lomba-lombaan tentang balaghah, hebat-hebat tentang masalah balaghah ya, tentang masalah syair-syair ya. Maka datanglah Al-Quran yang dia bukan syair dan dia juga bukan nasr, dia bukan syair, tetapi dibaca enak seperti ada apa namanya aturannya tersendiri ya, tapi dia bukan syair, dia bukan apa? Syair. Maka Allah mendatangkan sesuatu yang mirip syair tapi bukan syair, sehingga menakjubkan mereka seluruhnya. Dan Allah tantang mereka untuk bisa buat yang seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min in kuntum shadiqin." Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan pada Muhammad, Allah mengatakan ini yang Muhammad sampaikan bukan dari Muhammad, tapi kami yang turunkan. Kalau kalian ragu ini kami yang turunkan, coba kalian bikin semisalnya. Muhammad kan sendiri. Kalian rame-rame bikin seperti Al-Quran. Kalian tidak, fa'illam taf'alu, walan taf'alu. Kalian tidak mampu dan tidak bakalan apa? Mampu. Fattaqun nar. Maka takutlah kepada neraka. Ya. Bahkan dalam ayat yang bi asyri suwari mithlihi muftarayat. Kalau kalian tidak mau bisa membaca Al-Quran, bikin 10 surat. Ya. Kalian tidak mampu, pertama Allah tantang satu Al-Quran. Ya. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum ba'dhan zahira. Dalam surat Al-Isra. Kalau kalian berkumpul seluruhnya manusia dan jin satu padu datangkan seperti Al-Qur'an, kalian tidak bakalan mampu. Baik, tantangan datang seperti Al-Qur'an tidak mampu. Allah turunkan. Ya sudah 10 surat. Bi asyri suwarin muftarayatin 10 surat. Tidak mampu lagi, fa'tu bi suratin. Datang satu surat saja, tidak mampu juga mereka. Berarti Al-Quran itu bukan karangan siapa? Muhammad. Jadi inilah maksud diberdatangkan huruf-huruf muqatta'ah. Seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang Arab, ini Al-Quran terdiri atas huruf hijaiyah. Di antara huruf hijaiyah tersebut, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Ra, Ya, Sin, Qaf, ya, dan seterusnya. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ini semua huruf hijaiyah yang kalian tiap hari bicara dengan huruf tersebut, yang kalian bangga-banggaan dengan balaghah, dengan tata bahasa kalian. Coba kalian bikin seperti ini. Tatkala kalian tidak mampu, berarti Al-Quran ini bukan karangan siapa? Karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmah kenapa di awal dibuka dengan huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang apa namanya dibaca per huruf bukan per kata. Dan demikian disebutkan bahwasanya namanya mukjizat para nabi berkaitan dengan yang sedang viral di zaman tersebut, cuma unggul, tidak seperti yang sedang viral. Seperti contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di zaman itu lagi viral orang ahli takwil Al-Quran, takwil mimpi. Kadang bisa, kadang nggak bisa, kadang benar setengah, kadang salah setengah. Takwil mimpi.
Ternyata Nabi Yusuf diberi mukjizat oleh Allah. Bisa menakwil seluruh mimpi dan akurasinya 100%. Tidak salah sedikit pun. Abu Bakar As-Siddiq saja ketika ada orang bermimpi kemudian Abu Bakar mentakwil. Takwil begini, kata Rasulullah, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Kau benar sebagian dan salah sebagian. Itu Abu Bakar As-Siddiq yang ahli, yang dijamin masuk surga. Ketika mentakwil mimpi juga ada salah dan ada benarnya. Paham? Tapi Nabi Yusuf alaihissalam kalau tafsir mimpi 100% benar. Bahkan dia tafsirkan mimpi yang tidak mampu ditafsirkan oleh para ta'wil ahlam bi alimin. Kami tidak mampu menafsirkan mimpi engkau wahai raja karena mimpi engkau adghas. Adghas itu kumpulan rumput-rumput. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kering, ada yang basah yang untuk diberi makan kepada kuda atau onta. Jadi mereka berkata, mimpi Anda raja, sapi gemuk dimakan dengan sapi kurus, 7 ekor sapi gemuk ini mimpi yang tidak ada alirnya, tidak ada alurnya, tidak ada polanya, tidak ada alurnya, tidak ada polanya. Sehingga kami enggak bisa nafsirkan. Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan dan benar 100%. Nah, ini contoh. Contoh lagi, misalnya di zaman Nabi Isa alaihissalam lagi viral tentang pengobatan. Maka Nabi Isa alaihissalam datang dengan yang semirip dengan pengobatan, tapi bukan pengobatan. Kalau pengobatan kan pakai obat, pakai ramuan. Nabi Isa tinggal gosok sembuh. Jadi yang lagi viral, tapi bukan seperti itu. Ya, maka Nabi Isa kalau ngusap, yang kena sopak, yang kena kusta, yang kena buta sembuh. Bahkan menghidupkan yang mati. Bukan cuma orang sakit jadi sembuh. Ini mati bisa apa? Hidup. Ya, ini mukjizatnya karena terkait yang sedang viral ya. Contohnya yang sedang viral disebutkan juga Nabi Saleh, mereka hidup di Sahra dan mereka bangga dengan punya unta. Mereka selalu perhatian sama unta, maka mereka minta sesuatu yang aneh. Unta keluar dari batu, untanya bagus, langsung bunting tanpa ada suami. Mereka tunjuk dari batu tersebut. Kalau unta keluar dari air masih mungkin ya. Dulu unta main-main di sungai terus keluar. Kalau unta dari pohon mungkin tadi main-main di hutan. Ini dari batu, tidak ada sumber kehidupan. Tahu-tahu batu pecah keluar unta dan langsung bunting tanpa ada suami. Sehingga mukjizat Nabi Saleh terkait dengan apa yang lagi viral ketika itu. Nabi Musa yang sedang viral apa ketika itu? Sihir. Para ulama khilaf tentang berapa penyihir yang berduel bersama melawan Nabi Musa. Ada ratusan, ada ribuan. Ini profesi sihir lagi tersebar ketika itu. Ternyata Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat yang bukan sihir. Mirip sihir tapi bukan sihir. Karena tidak pakai mantra-mantra. Langsung jadi. Ya. Di antaranya Nabi Hud diutus kepada satu kaum Ad yang semua jagoan. Hebat-hebat badannya. Kalau ingin memusnahkan suatu kampung, enggak usah kirim banyak orang. Satu orang dikirim. Satu orangnya dikirim. Satu kampung bisa mati semua karena saking kuatnya satu orang tersebut. Enggak ada yang bisa melawan. Ternyata Nabi Hud tantang mereka. Ya. Silakan kalian bersatu padu untuk melukaiku atau membuat makar keburukan kepadaku. Dan jumlah mereka banyak. Lawan Nabi Hud satu orang mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu dan mereka akhirnya dibinasakan oleh angin oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad SAW yang lagi viral adalah tata bahasa, syair-syair, balaghah. Maka Allah turunkan yang bukan syair. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ghilah. Dia bukan syair dan tidak pantas Nabi bersyair. Ya, tetapi ini lain. Dia bukan prosa dan dia bukan syair, tapi di tengah-tengah di antara keduanya yang ada alurnya tersendiri, polanya tersendiri yang Allah turunkan sehingga harusnya mereka tahu ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca Quran, saya enggak ngerti pola, enggak ngerti, tapi kalau ada ayat yang salah, ini pasti ada yang salah ini. Kayak ada sesuatu yang tidak pas. Meskipun saya tidak tahu polanya, tapi ini kayaknya ada pas ya. Karena ada polanya dalam Al-Qur'an. Dia bukan prosa, dia juga bukan syair. Sehingga alif lam mim dan semisalnya seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang Arab sekalian, kalian berbangga-banggaan dengan syair-syair kalian, dengan balaghah-balaghah kalian. Ini saya turunkan kepada Muhammad Al-Qur'an dengan huruf hijaiyah yang kalian bicarakan huruf itu setiap hari. Di antara huruf tersebut adalah Qaf, Yasin,
Nun dan lain-lain, maka datangkanlah semisal ini kalau kalian ragu, ini saya yang turunkan. Seakan Allah berkata demikian. Kalau kalian tidak mampu, maka ketahuilah yang turunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita, baru 1 ayat ya. Jadi berapa tahun rencananya? Insyaallah ke depannya biasa mukaddimah biasa panjang ya. Insyaallah ke depan lebih cepat ya. Jadi demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.